Malaysia. Kelima Malaysia terlepas. Malaysia ada di peringkat 44 dari 136 negara dalam hal militer. Sebuah prestasi yang cukup bagus dan tak bisa diremehkan. Walaupun berada di peringkat kelima di ASEAN, terdapat alasan kenapa negara ini ada di peringkat yang lumayan menjanjikan tersebut, yaitu lantaran jumlah personel militernya yang boleh dibilang lumayan meskipun tidak terlalu banyak, yaitu 110.000 personel aktif dan 310.000 personel cadangan. Selain itu, tercatat Malaysia punya 74 tank siap tempur, 1.318 kendaraan taktis perang, dan juga kendaraan peluncur roket multiple sebanyak 54 buah. Bahkan Indonesia kalah dalam jumlah kendaraan taktis perang dengan hanya memiliki 1.131 buah saja. Sayangnya, untuk ranah kelautan Malaysia tidak begitu jumawa, meskipun tetap menggigit. Mereka memiliki sedikit sekali alutsista kelautan yang siap tempur. Malaysia hanya memiliki 3 kapal frigate, 6 kapal korvet, serta 2 kapal selam saja. Meskipun begitu, bagi Malaysia memiliki sedikit alutsista laut tidak begitu masalah lantaran kondisi geografis mereka yang tidak terlalu besar. 4. Filipina. Filipina berada di ranking 52 di dunia dan ranking 6 di ASEAN. Walaupun begitu, jika dilihat dari jumlah militernya, Filipina sedikit lebih unggul dari Malaysia, yaitu Filipina memiliki 172.500 personel aktif dan 325.750 personel cadangan. Kalau dari segi alutsista darat, Filipina memang tidak terlalu kuat karena hanya memiliki 54 tank, 778 kendaraan taktis perang, dan sama sekali tidak mempunyai kendaraan peluncur roket. Begitu juga dengan alutsista laut, Filipina juga tidak terlalu kuat, bahkan negara ini tidak memiliki satupun kapal selam. Kendati demikian, Filipina terus berupaya memperkuat militernya. Salah satu buktinya, yaitu pada Desember tahun 2017 yang lalu, negara ini membeli 2 kapal perang baru dari Korea Selatan seharga 4,6 triliun rupiah. 3. Singapura. Singapura mungkin bukan tandingan Indonesia, tapi bukan berarti mereka benar-benar lemah. Diam-diam, negara kecil ini melakukan banyak gebrakan hebat soal militer. Gak hanya mulai mengoleksi alutsista mumpuni, tapi mereka juga berani menganggarkan beberapa persen APBN mereka untuk militer yang jumlahnya lebih besar dari Indonesia. Lantaran hal-hal ini, Singapura pun diprediksi bakalan jadi kekuatan baru di Asia Tenggara nantinya, dan cukup mungkin untuk menggeser posisi Indonesia. Walaupun sekarang berada di ranking 67 di dunia dan ranking 7 di ASEAN, siapa sangka ternyata di beberapa segi Singapura menang telak dengan Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah alutsista mereka yang ternyata lebih banyak dari Indonesia, khususnya untuk perlengkapan perang. Misalnya, jumlah pesawat tempur Singapura punya sekitar 100 biji, sedangkan Indonesia hanya memiliki sekitar 41 saja. Belum lagi jumlah helikopter serang, Singapura memiliki 17 buah, dan Indonesia hanya 5 saja. Indonesia mungkin menang dari segi jumlah pesawat pengangkut, tapi alutsista itu hanya sebagai penopang saja. 2. Kamboja. Kamboja berada di ranking 102 di dunia dan ranking 8 di ASEAN. Walaupun secara garis besar Kamboja memang bukan tandingan Indonesia, akan tetapi dari beberapa segi, negara ini sedikit lebih unggul dari Indonesia. Seperti dari segi jumlah tank, Kamboja memiliki setidaknya 550 tank, sedangkan Indonesia memiliki 418 tank. Kemudian dari segi jumlah taut artileri, yang mana Kamboja memiliki 600 biji, sedangkan Indonesia memiliki 356 biji saja. Kalau dari segi alutsista udara, Kamboja memang lemah, karena negara ini bahkan tidak mengoperasikan satu pun pesawat tempur. Mereka hanya mengoperasikan pesawat untuk keperluan transportasi udara. 1. Laos.
Membahas tentang militer Laos, memang statistik mengatakan kalau negara satu ini sama sekali nggak greget. Dilihat dari banyak hal, mulai dari tentara sampai alutsista, mereka sangat biasa, bahkan cenderung kurang. Dari 136 negara bermiliter, negara ini menempati peringkat 117 dan peringkat terakhir di ASEAN. Berbicara soal kekuatan darat, Laos cukup terpuruk. Kalau kita lihat alutsistanya, negara ini hanya memiliki beberapa gelintir mesin perang darat. Tank misalnya, Laos hanya memiliki sekitar 55 buah saja. Enggak hanya di darat, di ranah udara pun Laos juga sangat lemah. Negara ini enggak memiliki alutsista yang benar-benar memadai untuk sektor udara. Global Firepower menuliskan kalau negara ini hanya punya 28 pesawat transport saja. Beralih dari ranah udara, kita menuju ke kekuatan laut mereka. Kita nggak perlu mengharapkan kejutan apapun, karena di laut, Laos juga sangat lemah. Hal ini terbukti dari jumlah alutsista laut yang mereka miliki. Laos tercatat hanya memiliki kapal pantai saja. Jumlahnya pun nggak banyak. Hanya 61 buah. Kalau dilihat dari letak geografisnya, sepertinya Laos memang nggak perlu memperkuat kelautan mereka. Pasalnya, negara ini bisa dibilang nggak berbatasan dengan laut secara langsung. Kalau kita lihat petanya, Laos memang seolah dikepung oleh banyak negara di semua sisinya. Jadi kalau kita lihat dari fakta yang ada, sepertinya agak susah bagi Laos untuk benar-benar bisa melesat, kecuali kalau pemerintah negara itu melakukan hal-hal yang luar biasa bagi militernya. Oke guys, itulah react dari Jadi itulah dia 5 militer terlemah atau ranking terbawah di Asia Tenggara versi top 5 merdeka. Yang terpenting adalah yang namanya perang itu tak ada gunanya. Tak hanya perang militer, tapi juga perang di sosial media.